Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jumpa lagi dalam kebaktian GGP Shalom Online. Kita bersyukur sama Tuhan kalau masih ada kesempatan buat kita bersama-sama berbakti. Mungkin Bapak Ibu di rumah dan kami di sini, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Satu pujian katakan, Tuhan yang menjadi sumber segala pertolongan kita, Tuhan yang menjadi sumber segala pengharapan kita. Kita mau naikkan pujian ini. Sungguh kita mau balas kebaikan Tuhan dengan kita meninggikan dan memuliakan Dia. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur oh, dengan apa kan ku balas? Kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, sungguh Tuhan, kami mau senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau baik Bapa, Kau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur kalau boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami tahu itu anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan, buat pemeliharaan Tuhan, buat kecukupan yang Tuhan beri, buat setiap pekerjaan yang Tuhan masih berikan bagi kami, buat setiap pelayanan yang masih Tuhan percayakan buat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Engkau baik bagi kami Bapa. Hari ini Tuhan, saat ini Bapa, kami mau memuji Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mau berikan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan hidup kami. Kami mau datang kepada Bapa dan kami mau memberikan hati dan seluruh hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapa di surga, Tuhan yang lawat setiap kami. Kami ada di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah, di tempatnya masing-masing. Tuhan yang melawat, Tuhan yang mengurapi, dan kami boleh sama-sama menikmati berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapa, kami tidak izinkan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu jalannya kebaktian saat ini. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari ruangan hati kami, keluar dari setiap ruangan kami. Dan kami hanya mengizinkan Roh Kudus mengambil alih acara demi acara. Setiap kebaktian saat ini, kami mau taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Dan kami mau muliakan Tuhan. Kami mau mulai kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Terpuji namamu Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mungkin kedua ada di luar sana masih tidak menyenangkan. Mungkin masih ada banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Tapi saat ini kita mau naikkan pujian kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi penolong dan penyelamat kita. Takkan kuizinkan ketakutan. Karena imanku kepada Yesus Tuhan, amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan cita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Biarlah sukacita boleh tetap menjadi bagian kita semua, amin. Sama-sama katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan
melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Saudaraku, kita mau siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang segala sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita, sumber segala berkat. Tuhan Yesus yang sudah berkorban luar biasa buat kita. Bahkan nyawanya sudah Dia berikan buat kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Glory Yesus. Haleluya Tuhan.
Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita patut bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu yang indah untuk kita kembali bisa merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami bersyukur dan terima kasih di mana sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami merenungkan, belajar kebenaran firman Allah. Kami yakin dan percaya firman Tuhan akan menuntun kepada kami. Firman Tuhan akan mengarahkan kami supaya kami lebih mengenal apa dan bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami telah siap diberkati oleh firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada hari ini kita bersyukur karena masih ada firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang telah menyiapkan Alkitab, mari kita buka firman Tuhan pada hari ini di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Amin. Saat sekarang ini, baik orang yang percaya kepada Tuhan, baik orang yang belum percaya kepada Tuhan, sedang mengalami satu kehidupan yang tidak nyaman. Sekarang kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Begitu banyak pandangan orang terhadap pandemi COVID-19 ini. Ada kelompok orang yang meremehkan, menganggap penyakit musiman alamiah saja. Ada juga kelompok yang merasa dirinya kuat, dirinya sehat, dirinya muda, dan dirinya kebal terhadap penyakit. Ada juga kelompok dengan terang Roh Kudus melihat ini satu kejadian yang diizinkan Tuhan. Tuhan berbicara melalui kejadian ini. Tuhan mengingatkan kembali kepada manusia bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh dengan kekurangan. Saatnya manusia untuk menyadari supaya mereka perlu pertolongan daripada Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jadi kita bisa melihat di sini dengan begitu banyak pandangan, maka bermacam-macam pula sikap, tanggapan, dan keputusan yang diambil tiap orang. Ada orang yang punya pandangan seperti menganggap enteng. Tentu orang itu akan mudah sekali tertular karena mereka tidak siap sedia. Ada yang bertobat dan dipulihkan kembali kepada Tuhan. Akhir-akhir ini kita menuju new normal atau disebut juga adaptasi kebiasaan baru. Banyak orang salah sangka. Banyak orang beranggapan bahwa ini semua sudah bebas. Padahal sebenarnya bukan bebas. Kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Banyak orang salah sangka sehingga mereka sepertinya sudah bebas. Dan banyak orang yang tertular dan akhirnya meninggal dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya perlu bijak dalam setiap pertimbangan dan pengambilan keputusan. Ada orang yang sudah bijak, tapi banyak pula orang yang belum bijak. Pemerintah dalam hal ini cenderung untuk menyerahkan kepada tanggung jawab pribadi masing-masing.
bagi Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus siap untuk bertemu dengan Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan pada sisa kesempatan hidup ini. Untuk itu, saudara dan saya perlu ambil keputusan yang bijak. Perlu ambil keputusan yang rohani. Perlu ambil keputusan dan sikap yang alkitabiah. Karena itu akan mendatangkan kemenangan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada hari ini akan mengingatkan kembali kepada saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya harus berpikir bijaksana dalam pertimbangan dan keputusan di tengah pandemi COVID-19. Alkitab mengajar kepada kita beberapa hal yang penting. Tindakan apa? Keputusan apa yang harus kita ambil? Yang pertama, Alkitab memberitahu kepada kita pada masa pandemi COVID-19 ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, firman Tuhan berkata, supaya saudara dan saya mengakui, menyembah, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ini penting. Karena masih ada orang yang hidup saat ini hidup di dalam dosa. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka hidup dengan begitu bebas. Tetapi kita tahu Tuhan begitu baik untuk manusia. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku, kata Tuhan, akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saatnya untuk kita mengambil satu sikap yang bijaksana, untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, untuk percaya kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui Yesus sebagai sumber pertolongan kita, bersyukur dan selalu memuliakan Tuhan. Saudara dan saya pun perlu bersyukur karena masih ada firman Tuhan di dalam Alkitab yang menuntun kehidupan kita. Saudara dan saya harus percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Begitu banyak orang yang masih meragukan akan kebenaran firman Allah. Begitu banyak orang yang bertanya, apa firman itu benar dari Allah atau bukan? Tapi pada hari ini, ambil keputusan yang tepat di masa pandemi COVID-19 untuk lebih percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini merupakan satu berkat yang luar biasa kalau kita renungkan. Tapi begitu banyak orang yang tidak menyadari hal seperti itu. Kalau kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Amsal 13 ayat 13 berkata juga seperti ini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Di sini dengan jelas dikatakan, firman Tuhan adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah pasti ya dan amin. Janji manusia bisa gagal, tapi janji Tuhan pasti akan digenapi. Karena apa? Manusia terbatas, manusia penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhan penuh kuasa. Dia sanggup untuk menepati apa yang dijanjikannya. Percaya firman Tuhan. Jangan ragu-ragu lagi.
Karena firman Tuhan akan membawa saudara dan saya lebih dekat kepada Tuhan. Akan menuntun saudara dan saya lebih mengerti isi hati Tuhan. Jangan keraskan hati pada tuh mendengar suara Tuhan. Saat sekarang kita perlu kepekaan. Saat sekarang Bapak, Ibu, Saudara dan saya perlu dengar-dengaran suara Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Karena saatnya kita harus mengerti apa yang dirindukan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Ibrani 3 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mungkin Tuhan telah memanggil saudara berulang kali. Mungkin Tuhan telah mengarahkan saudara untuk kembali kepada jalan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Ambil satu sikap untuk bertobat dan terima keselamatan surgawi. Keputusan yang paling tepat. Kalau Bapak, Ibu, Saudara lebih mementingkan hidup yang kekal daripada hidup yang singkat sekarang. Hidup di dalam dunia ini sementara. Usia seseorang dalam dunia itu ada batasnya. Ada yang berusia 50 tahun dipanggil Tuhan. Ada usia yang 60 tahun dipanggil Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya melayani ibadah kebaktian penghiburan. Ada seorang bapak yang dipanggil Tuhan. Dan saya cukup kaget. Usia bapak ini 100 tahun lebih 1 bulan. Dia dipanggil Tuhan. Dan saya bertanya dalam hati. Apakah saya bisa sampai 100 tahun seperti bapak ini? Tetapi kita bisa melihat. Walaupun orang itu usia sampai 100. Tapi akan mencapai satu titik. Di mana orang itu akan mengalami kematian. Kematian bukan habis. Tapi kematian adalah merupakan pintu gerbang bagi seseorang untuk menuju satu kehidupan yang kekal kalau orang itu percaya kepada Yesus. Tapi kebinasaan yang kekal bagi orang yang belum dan tidak mau percaya Yesus. Jangan salah dalam bersikap pada saat ini. Untuk apa kita bahagia di dalam dunia, tapi menderita pada kita dipanggil oleh Tuhan. Maka daripada itu mulailah kita melatih diri kita untuk latihan ibadah sedini mungkin, untuk belajar mendisiplinkan diri. Seperti Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27. Paulus mengibaratkan dia sedang bertanding, sedang berlomba sebagai olahragawan. Paulus melatih dirinya supaya dia tidak kalah. Mulailah sedini mungkin kita setia di dalam membaca firman. Mulai sedini mungkin kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan kita berbicara kepada Tuhan. Itu sangat penting. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Banyak orang sekarang berolahraga. Banyak orang sekarang menikmati kehidupan ini dengan berolahraga, naik sepeda, jalan-jalan, rekreasi ke tempat-tempat yang indah, ke tempat-tempat yang bersih. Untuk tujuannya apa? Supaya mereka hidup sehat. Tidak salah kita berolahraga. Tidak salah kita pergi ke tempat-tempat yang segar, yang udaranya masih segar. Karena itu merupakan kebutuhan kita sebagai manusia.
Tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Latihan ibadah jangan sampai menjadi kendor. Latihan ibadah kita harus makin lebih semangat dalam situasi kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Tantangan yang ada pada saat ini membuat semua sisi kehidupan menjadi tidak menentu. Dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam hal apapun semuanya terganggu. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus tabah menderita karena iman demi kemuliaan yang akan datang. Kalau engkau pada saat ini mengalami tantangan, kalau saat ini engkau mengalami kesulitan di dalam hidup ini, tetaplah tabah di dalam penderitaan. Kalau engkau menderita karena Tuhan, karena kita tahu di balik penderitaan yang Tuhan izinkan, ada kemuliaan Tuhan yang disediakan untuk orang-orang yang setia sampai akhir. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu menderita karena Tuhan, bersyukur, tetap setia kepada Tuhan. Tapi jangan sampai saudara menderita karena salah sendiri. Saya ambil contoh. Kalau saudara banyak mabok-mabokan, banyak minum-minuman keras, makan tidak teratur, istirahat tidak teratur, tentu kita akan menjadi sakit. Itu bukan menderita karena Tuhan, tapi itu menderita karena salah sendiri. Tetapi kita mau belajar, Tuhan, kalau aku menderita karena iman percaya kepada Tuhan, kalau aku menderita karena aku percaya kepada Yesus, kalau aku menderita karena aku melayani Tuhan, ajar saya Tuhan. Berikan kekuatan kepada saya Tuhan supaya saya memiliki ketabahan dan kesetiaan. Karena saya tahu di balik penderitaan yang terjadi, ada kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang setia sampai garis akhir. Maka daripada itu, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Keputusan yang bijaksana, sikap tindakan yang indah adalah apabila Bapak, Ibu, Saudara mempergunakan waktu yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Setiap orang diberi waktu yang sama. 1 hari 24 jam. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan sediakan itu dengan sebaik mungkin? Dulu ada istilah waktu adalah uang. Tetapi saat sekarang ini waktu adalah kesempatan. Jangan sampai waktu yang diberikan Tuhan berlalu dengan begitu saja. Jangan sampai waktu yang Tuhan berikan lewat tanpa ada arti. Manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Jangan sampai hari-hari yang kita lalui lewat dengan percuma. Saatnya untuk kita fokus kepada hari yang diberikan Tuhan. Seorang tokoh gereja yang bernama Martin Luther. Pada waktu dia ditanya, berapa jumlah hari di dalam 1 minggu? Tentu orang berpikir Martin Luther akan menjawab 7 hari di dalam 1 minggu. Tetapi Martin Luther menjawab dengan simple. Yang aku tahu jumlah hari hanya ada 2. Yang pertama adalah hari ini. Yang kedua adalah hari bertemu dengan Yesus. Jadi hari ini adalah persiapan untuk ketemu dengan Tuhan. Dan saya mengaminkan jawaban daripada Martin Luther ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Kita tidak akan terjadi apa yang terjadi setelah ini selesai. Hari ini dan hari bertemu dengan Tuhan, itu yang paling penting. Pergunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan sebelum dijemput. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai waktu yang jahat ini merusak hidup saudara. Jangan sampai waktu yang diberikan Tuhan disia-siakan. Hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita adalah kesempatan untuk ambil bagian di dalam melayani sebelum saudara dan saya dijemput oleh Tuhan. Seseorang yang bernama Modi. Dia seorang hamba Tuhan. Dan dia punya tekad di dalam hidupnya. Satu hari saya harus mengabarkan Injil tentang Yesus kepada minimal satu orang yang dia temui di jalan. Karena kesibukannya, suatu kali Modi lupa. Sampai sudah larut malam, dia tidak mengabarkan Injil kesukaan kepada orang yang ada di sekitarnya. Tapi tekad yang begitu kuat, komitmen yang begitu hebat. Karena Modi beranggapan ini kesempatan yang baik. Tengah malam dia keluar rumah. Jalanan sudah sepi. Tetapi pada waktu di ujung jalan, dia melihat ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Seorang polisi. Mau dihampiri polisi itu. Ternyata polisi itu adalah polisi yang sudah mengalami ketidaknyamanan di dalam hidup. Polisi itu sudah stres dan polisi itu sudah mau bunuh diri. Tapi pada waktu Modi datang dan berbincang-bincang, mengabarkan Yesus sanggup menolong engkau. Dan orang itu akhirnya disadarkan. Orang itu tidak bunuh diri. Dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Modi menggunakan kesempatan yang ada. Modi menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Dengan begitu luar biasa dan begitu efektif. Karena firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini luar biasa. Saatnya kita memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk ambil bagian di dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Izinkan Roh Kudus untuk menguasai hidupmu. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu untuk saudara dan saya mampu melaksanakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Keputusan yang bijak, tindakan yang bijak, sikap yang bijak di tengah pandemi COVID-19 yang tidak kalah pentingnya adalah supaya Bapak Ibu Saudara bergumul untuk menjadi kaya di sorga, jangan hanya kaya di dunia saja. Di dalam Alkitab ada satu kisah di mana orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya menikmati kebahagiaan di dalam dunia. Lazarus menderita di dalam dunia. Tapi dalam kisah itu akhirnya dua-duanya meninggal dunia. Orang kaya yang mengejar harta di dalam dunia, dia menderita setelah kematian. Tapi Lazarus yang menderita di dalam dunia, dia dekat dengan Tuhan. Dan dia menikmati kebahagiaan. Kalau disuruh milih, mau jadi yang mana? Apakah mau jadi Lazarus, sengsara di dunia, bahagia di sorga? Atau mau seperti orang kaya, bahagia di dunia, sengsara di dalam kehidupan
berikutnya. Ada orang yang memberikan jawaban yang seperti itu. Saya di dunia seperti orang kaya. Banyak duit. Tapi di surga mau seperti Lazarus. Wah, ini keinginan semua orang. Kaya tidak salah. Berusaha keras untuk menjadi kaya tidak salah. Tapi jangan sampai kita melupakan bahwa kekayaan di dalam dunia itu adalah titipan Tuhan. Semuanya hanya sementara. Marilah kita bersama-sama pada saat yang bergumul untuk menjadi kaya di sorga. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati sukacita selama di dalam dunia Tuhan berkati. Dan pada saat kita dipanggil, kita menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Pada saat sekarang ini, saudara dan saya perlu menghindar, berlindung dari tantangan wabah malapetaka. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 3, saya akan bacakan dalam bahasa sehari-hari. Orang yang berhati-hati mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin harus dihadapinya dan bersiap-siap untuk itu. Tetapi orang yang berpikiran picik, bertindak sembrono dan menderita akibatnya. Jadi di sini kita bisa melihat, kalau kita melihat ada sesuatu yang membahayakan, ya jangan kita dekati. Karena itu akan menyeret kita, membuat kita menderita. Kita perlu mentaati aturan-aturan protokol kesehatan yang direncanakan oleh pemerintah. Karena itu semuanya ditujukan untuk kebaikan kita semua. Jangan kita merasa hebat, jangan merasa kita kuat. Tapi kita harus berpikir bijak, bersikap benar, bersikap secara anak-anak Tuhan. Supaya kita juga jangan mendekati bencana, mendekati wabah, mendekati malapetaka yang bisa membuat hidup kita menderita. Saatnya juga pada saat pandemi COVID-19 ini, kita harus mengambil satu keputusan. Hati-hati di dalam pergaulan. Jaga jarak. Terkenal istilah social distancing. Jaga jarak 1 meter, 1,5 meter atau 2 meter. Tetapi dalam pergaulan kita juga perlu hati-hati. Karena apa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan berkatain, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat. Saya ulangi lagi. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sini artinya apa? Kita perlu menjaga jarak. Hati-hati dalam pergaulan. Karena kita tahu tantangan yang ada pada saat itu begitu berat. Banyak hal yang terjadi. Kita perlu waspada dan perlu hati-hati. Di tengah keparahan saat seperti sekarang ini, Tuhan mengingatkan kembali pada hari ini. Supaya Bapak Ibu bijaksana dalam pertimbangan dan keputusan di tengah pandemi COVID-19. Yang terakhir, firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini. Tetap berharap pada Tuhan di tengah keparahan. Di tengah keparahan yang ada saat sekarang ini. Jangan mengandalkan kepintaran dirimu sendiri. Jangan mengandalkan kepada ilah-ilah lain. Jangan mengandalkan manusia. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Yesus. Yang sanggup menolong pada engkau. Yang sanggup memberikan kelegaan kepadamu. Yang sanggup menuntaskan setiap masalahmu dengan sempurna. Tetap berharap pada Tuhan di tengah keparahan. Menghadapi segala masalah dan tantangan. Kita perlu kuat dan bijak. Roh Kudus siap membantu Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam setiap pertimbangan dan pengambilan keputusan. Awas, hati-hati, tipu daya muslihat dari iblis yang ingin menghambat kita untuk menikmati keselamatan. Yang menghambat saudara dan saya untuk menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan. Saatnya kita berkata,
saudara dan saya harus menang. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menang. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Pada hari ini firman Tuhan telah kami dengar bersama-sama. Tuhan telah mengajar kepada kami. Supaya kami memiliki pandangan yang bijaksana dalam mengambil keputusan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu saat sekarang ini. Bapa, Engkau melihat anak-anakmu yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ragu Tuhan mantapkan. Yang punya beban masalah dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Supaya kami semua bisa menikmati dan merasakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan benar. Bapa, kami berdoa untuk gembala jemaat. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, setiap komisi yang ada. Tuhan berkati kami semua, berikan kekuatan kepada kami, berikan kesehatan kepada kami. Supaya kami tetap bisa melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai aparat yang terdekat dengan kami, lurah, RT, RW. Kami tahu Tuhan, mereka penuh dengan tantangan dan merasa ketakutan pada saat ini. Kami percaya Tuhan berikan penghiburan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat kepada mereka semua. Supaya mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk membebaskan bangsa yang besar ini daripada tantangan yang ada pada saat ini. Termasuk tantangan COVID-19. Bapak, kami berdoa untuk para dokter, para perawat, orang-orang yang menangani masalah-masalah ini baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat lain. Tuhan berikan kepada mereka sukacita, berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menolong kepada TNI Polri. Supaya mereka tetap bisa mengamankan negara yang besar ini. Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan juga memberkati tim rekaman yang telah mendukung sampai terlaksananya acara ini. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati mereka semua yang terlibat. Berikan sukacita senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memberkati kami, Tuhan tetap menyertai kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Baiklah saudara, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan 2 kali persembahan, yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk DDS, daya, dana, dan sarana. Persembahan dapat saudara kirimkan ke rekening yang tertera di layar, atau saudara bisa kumpulkan di amplop di rumah, dan nanti kita bisa kumpulkan, kita bisa persembahkan pada saatnya kita sudah bisa kembali berbakti di gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat saat ini. Terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga setiap tangan-tangan yang akan mengelola untuk persembahan ini. Dan biar itu boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau belajar memberi dengan sukacita. Ini persembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita hari ini. Kita mau sama-sama angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan yang telah memimpin ibadah dari awal sampai akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa selalu menyertai kami. Dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan kuat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.